Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa RBTV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan di weekend hari ini apa nih aktivitasnya? Mungkin sedang melakukan aktivitas-aktivitas kecil seperti olahraga misalnya ya, untuk menambah sistem imun juga ini. Jadi mungkin para pemirsa di rumah lagi lari-lari kecil di sekitar rumahnya ya, untuk menjaga kesehatan juga. Nah, untuk para pemirsa di rumah juga nih, apa kabarnya nih untuk sudah puasa sekitar 1 minggu ya. Semoga puasanya dalam keadaan lancar-lancar saja nih. Semoga sampai selesai juga dalam lancar-lancar saja ya. Dan pemirsa, seperti biasa ini Selamat Pagi Bengkulu selalu menghadirkan informasi yang menarik dan mengedukatif ya pemirsa ya. Dan sesuai dengan tema kita hari ini adalah 38 tahun Kampus Biru Kebanggaan Bengkulu. Jadi seperti kita tahu bahwa Kampus Biru itu adalah julukan dari Universitas Bengkulu atau yang biasa kita singkat atau kita sapa sebagai UNIP gitu ya. Jadi pemirsa, seperti yang kita tahu bahwa Universitas Bengkulu atau UNIP ini didirikan berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 17 tahun 1982 dan ini diresmikan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia oleh Profesor Dr. Daud Yusuf, dan saat itu dilantik pertama sekali Rektor UNIP yaitu Profesor Insinyur Sujoto Sumodiharjo, yaitu untuk menjabat masa jabatan selama tahun 1982 sampai 1986. Lalu memang keberadaan UNIP ini merupakan wujud nyata yang diperjuangkan oleh Gubernur Suprapto yang waktu itu sangat mendapat dukungan penuh. Itu baik dari masyarakat, dari tokoh adat, dari pemerintah daerah tingkat 1 Bengkulu yang akhirnya waktu itu pertama sekali namanya adalah Universitas Semarak Bengkulu atau biasa kita waktu itu sebutnya sebagai UNISEP seperti itu pemirsa ya. Dan UNISEP ini merupakan cikal bakal dari UNIP yang memiliki lahan seluas 24,9 hektar yang berada di Desa Beringin Raya Bengkulu. Dan tentunya pemirsa, Universitas Bengkulu mempunyai visi dan misi juga, yaitu visinya adalah menjadi universitas kelas dunia pada tahun 2025, sedangkan misinya adalah untuk mengembangkan pendidikan dan penelitian berkelas dunia, menghasilkan karya berstatus hak dan atas kekayaan intelektual atau biasa kita sebut dengan HKI. Lalu ini melaksanakan pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Dan saat ini pemirsa, seperti kita tahu bahwa Universitas Bengkulu ini dipimpin oleh rektornya yaitu Profesor Dr. Ridwan Nurazi SEMSC. Dan UNIP ini sekarang memiliki 8 fakultas, 5 biro, 5 UPT serta 3 unit pendukung. Jadi nanti pemirsa kita akan undang langsung ini Rektor Universitas Bengkulu yaitu Profesor Dr. Ridwan Nurazi SEMSC. Dan nanti kita akan ngobrol sama profesor tersebut dengan sebenarnya pencapaian apa yang sudah diraih oleh Universitas Bengkulu selama kurang lebih 38 tahun ini. Tentunya 38 tahun bukan usia yang muda lagi ya untuk universitas seperti itu pemirsa. Baik, kita juga nanti akan ngobrol tentang bagaimana prestasinya, baik dari akademik ataupun non-akademik, lalu mungkin bagaimana kualitas dosennya, mahasiswanya, karena selama 38 tahun pasti sudah banyak sekali pergantian dosen ataupun mahasiswanya. Terus bagaimana juga kualitas dari alumni-alumninya. Jadi nanti kita akan berbincang-bincang langsung dengan narasumber kita, Rektor Universitas Bengkulu langsung yaitu Profesor Dr. Ridwan Nurazi SEMSC. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu, tentunya dengan tema kita hari ini 38 tahun Kampus Biru Kebanggaan Bengkulu. Jadi pemirsa, di studio kita telah hadir tamu istimewa kita ya, Rektor Universitas Bengkulu Profesor Dr. Ridwan Nurazi SEMSC. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Gimana kabarnya pagi ini, Prof? Alhamdulillah sehat. Sehat. Puasa ya, Prof ya? Alhamdulillah masih masih pagi, Prof ya? Masih jam 8. Mudah-mudahan nanti sampai selesai ya, Prof amin, ya. Amin.
Amin. Oke, ini kita akan ngobrol-ngobrol nih Prof tentang Universitas Bengkulu ini tentunya Prof ya. Jadi saat ini kan seperti kita tahu bahwa Universitas Bengkulu sudah memasuki usia 38 tahun ini Prof. Nah ini persisnya kapan ini Prof untuk ulang tahun Universitas Bengkulu tersebut? Ya, jadi sebelum cerita tentang Universitas Bengkulu ya, saya ingin mengucapkan dulu karena pada hari ini adalah tanggal 2 Mei. 2 Mei itu adalah Hari Pendidikan Nasional. Jadi saya ingin menyampaikan salam dulu kepada guru-guru kita yang sudah mengajarkan kita berbagai ilmu sehingga kita bisa seperti sekarang ini. Jadi kembali ke Universitas Bengkulu. Universitas Bengkulu itu tadi sudah dibuka ya dengan preambul. Itu sebenarnya ulang tahunnya itu adalah 24 April. 24 April. 24 April tahun 1982 ya. Dan memang dulu itu sebenarnya Universitas Bengkulu ini mirip-mirip dengan Provinsi Bengkulu. Maksudnya mirip itu tidak layak untuk dijadikan Provinsi Bengkulu dan juga tidak layak untuk didirikan universitas di Bengkulu ini. Tetapi kita lihat dengan tekad dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, ya kan semua pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Bengkulu ini, alhamdulillah ya, dan juga pemikiran dari dulu kalau kita bisa bilang itu adalah gubernur legendaris ya Pak Prapto, ya para tokoh ini tadi berpikiran bahwa kalau suatu daerah itu akan cepat maju kalau juga di sana ada perguruan tinggi yang bisa bersinergi dengan pemerintah daerahnya. Nah, dengan tekad itu maka didirikanlah Universitas Bengkulu ini. Yang cikal bakalnya sih sebenarnya sudah ada dari tadi juga disebutkan itu dari UNSEP dulunya, ya, Universitas Semarak Bengkulu. Jadi passing in dari UNSEP inilah yang menjadi cikal bakal mahasiswanya. Itu kurang lebih. Jadi awalnya tuh Universitas Semarak Bengkulu Bengkulu, dulu ya. UNSEP, itu adalah cikal bakal untuk menjadi passing in nanti dia menjadi mahasiswa Universitas Bengkulu. UNSEP-nya juga berkembang, sekarang jadi Universitas Profesor Dr. Hazairin kan. Iya. Jadi memang dari situ akhirnya berkembang dari UNIP dan Universitas Dr. Hazairin. Nah itu tadi ternyata sudah dari 1982 ya Prof ya. 1982. Sudah cukup. Ya di usia 38 tahun bukan dikatakan usia yang cukup muda lagi juga ya untuk suatu universitas seperti itu. Nah ini untuk selama 38 tahun ini Prof, pencapaian apa saja nih yang sudah diraih dari Universitas Bengkulu ini? Iya, jadi kalau kita lihat pencapaian mungkin bisa fisik, bisa non fisik ya. Kalau fisik di awal-awal mungkin ya yang namanya universitas baru gitu ya, semua itu mungkin ngumpul di gedung C, disitulah semua ya kan, masih kuliahnya masih pagi-pagi berkawan dengan babi-babi yang lewat gitu kan. Tapi sekarang alhamdulillah itu secara fisik perkembangannya cukup banyak ya. Kita punya GSG, kita punya rektorat, kita punya gedung-gedung kuliah, laboratorium, dan juga mungkin nanti akan berkembang lagi nanti rumah sakit, terus itu juga sedang dalam perencanaan dan insya Allah 1-2 tahun ke depan ini kita sudah punya itu. Dan kalau dari sisi non fisik ya, kalau non fisik itu mungkin kita bisa lihat dari perkembangan prodi yang ada di Universitas Bengkulu ya. Dulu nggak ada yang membayangkan bahwa di UNIP itu akan ada misalnya fakultas kedokteran, gitu kan kayak gitu. Terus juga tidak ada yang membayangkan ternyata di akhir-akhir ini juga ada bakal saingannya tuh. Fakultas kedokteran itu ada namanya prodi farmasi. Nah, keketatan masuk Universitas Bengkulu itu antara prodi farmasi dan kedokteran itu sudah mulai imbang sekarang ini. Itu beberapa hal yang beda lagi. Di samping itu juga ada fakultas teknik ya, memang yang masih menjadi
favorit. Betul. Kalau di manajemen, kalau di ekonomi itu ada manajemen, ada akuntansi, ya kan. Kalau di FISIP ada revisip. Kalau FISIP itu ada komunikasi, ya kan. Di pertanian juga begitu. Jadi itu adalah beberapa yang kemajuan ya selama 38 tahun ini. Dan ke depan itu bisa jadi juga kita sedang mengembangkan yang namanya kelas-kelas internasional. Ada kelas internasional. Kelas internasional dan juga mungkin nanti akreditasi pun kita akan beberapa prodi yang bagus itu akan kita naikkan menjadi akreditasi internasional. Program studi yang lain yang dulu mungkin tidak terbayangkan itu adalah kita sudah punya mulai dari S0, S1, S2 dan S3. Ya, kita sudah punya program studi doktor. Ada 2 di ekonomi, 1 di FKIP, 1 di pertanian. Insya Allah ke depan akan ada 1 lagi dari Fakultas Hukum. Oh, jadi Fakultas Hukum. Itu juga banyak yang menunggu-nunggu. Ya, jadi itu beberapa apa yang sudah kita capai, apa yang sudah kita raih, baik fisik maupun non fisik. Itu yang memang harus kita terus, namanya itu continuous improvement. Jadi bergerak terus untuk menjadi semakin baik. Oke. Nah, tadi disebutkan ada kelas internasional ya, dulu direncanakan ada kelas internasional. Itu kira-kira untuk rencananya program apa itu yang nanti mau dijadikan untuk kelas internasional? Fakultas apa ini? Iya, jadi ada beberapa yang sudah mulai menginisiasi. Sekarang ini baru di Fakultas Ekonomi. Ya, manajemen khususnya. Nanti mungkin kita lihat perkembangannya apakah jurusan studi bangunan atau akuntansi juga bisa ikutan. Terus sebenarnya ada lagi potensi lain itu di FKIP. FKIP kan ada prodi bahasa Inggris. Itu yang kita selalu tuntut. Ya, kenapa tidak gitu loh. Dan kita punya potensi itu. Kita kan punya kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di ASEAN ini. Ada Batambang, ada UKM, ada di Thailand, macam-macam. Itu kan bisa kita saling tukar menukar mahasiswa ya. Sekarang sudah jalan tukar menukar mahasiswa itu. Berikutnya mungkin adalah betul-betul mereka itu tidak hanya mengambil kuliah 1 semester di UNIP atau mahasiswa UNIP mengambil kuliah 1 semester di negara-negara ASEAN itu, tetapi mungkin lebih jauh lagi itu adalah mereka kuliah betul ke UNIP atau mahasiswa UNIP kalau mau kita kuliahkan betul ke sana. Dan juga ada program-program lain yang disebut dengan fast track ya. Fast track itu dia 2-3 tahun di UNIP, 1 tahun di Taiwan katakanlah seperti itu. Nanti dia punya gelar langsung 2. Ya, jadi gelarnya bisa dari UNIP, bisa langsung dia di sana master ya, kayak gitu. Itu juga akademik yang sedang kita kembangkan saat ini. Ya, jadi menarik sekali itu kalau untuk benar-benar bisa mengambil kelas internasional ini ya, Prof. Peminatnya banyak itu, peminatnya banyak yang sudah mau mengambil program fast track itu. Karena memang setelah lulus pun dapat 2 gelar seperti itu, Prof. Siapa ya sebenarnya yang tidak mau seperti itu? Iya. Nah, ini berarti totalnya ada berapa fakultas ini, Prof, yang ada di kita ada 8 fakultas. 8 fakultas, 8 fakultas itu ada prodi-prodinya, ada tadi yang saya sebut S0, ada 6 vokasi atau diploma ya. Terus ada S1 itu ada 44 program studi. Kita punya S2 sekarang udah 20-an. Sudah 20 dan S3 itu tadi yang saya sebutkan ada 4 S3. Mungkin bisa tambah 1 lagi menjadi 5, kurang lebih 75 program studi dari 8 fakultas. Oke, cukup banyak juga ya. 8 fakultas sudah mencakup 75 program studi itu tadi. Jadi itu termasuk tadi S1, S2, dan S3-nya. Oke, ini Prof, jadi sekitaran total jumlah mahasiswa Universitas Bengkulu ini kira-kira ada berapa ini, Prof? Sampai saat ini itu
kurang lebih ada berapa ya? Jumlah mahasiswa ya. Jumlah mahasiswa itu ada 17.700. 17.000 sekitar 700. Tapi kalau ditambah dengan S2, S3 itu sudah mendekati 20 ribuan. 20 ribuan mahasiswa yang ada saat ini. Jadi sekitar kalau ditambah dengan S2, S3-nya sudah sekitar 20-an ribu. Sudah 20-an ribu juga justru banyak sekali nih lumayan. ya. Nah, kalau untuk alumninya sendiri alumni sampai saat ini sekitar 58 ribuan. 58 ribu. Anda alumni? Bukan? Bukan. Jadi ada 58 ribuan dan dari 58 ribu itu udah macam-macam. Ya, udah ada yang jadi gubernur, ya dulu ada gubernur dari UNIP juga, ada yang jadi wali kota, wakil wali kota, ya kan tidak hanya wali kota dan wakil wali kota di Provinsi Bengkulu, bahkan wali juga kota di provinsi tetangga, gitu kan gitu. Yang menjadi pengusaha juga banyak, yang menjadi di bidang media juga banyak. Jadi yang jadi bankir, yang jadi bahkan pernah alumni kita itu ada yang menjadi ketua DPD RI. Orang nomor 7 itu kan. Jadi artinya cukup menyebar dan cukup beragam juga artinya untuk menjadi alumni. Ya, kalau mau kalau mereka kompak gitu, kalau mau pilkada bagus juga. Jadi bisa jadi satu kesatuan seperti itu tuh Prof ya. Iya bisa jadi. Nah, ini Prof tadi ngomongin tentang mahasiswa Universitas Bengkulu ya sekitar 17.000 ditambah dengan S2 dan S3-nya sekitar 20 ribuan ini. Ya. Apakah ini sesuai dengan jumlah dosennya yang ada di sana, Prof? Iya. Seperti itu? Ya, jadi kalau dilihat rasio dosen dan mahasiswa itu sekarang ini 1:20. 1:20. Jadi masih oke gitu ya. Masih sangat bagus. Kita ini kan khawatir tadinya bahwa 1:20 itu bagus. Cuman kalau kita lihat lebih dalam lagi, maksudnya kalau kita lihat ke rasio dosen dengan prodi-prodi favorit, betul. Nah itu memang masih jomplang. Misalnya rasio dosen mahasiswa teknik dengan dosen teknik misalnya, atau prodi akuntansi atau prodi manajemen, prodi-prodi yang favorit itu biasanya agak sedikit rasionya kurang bagus. Tetapi kalau secara umum UNIP itu 1:20, 1:25 pun masih bagus sekali, 1:30 pun masih oke gitu loh. Karena batasnya itu adalah 1:30, 1:35. Jadi kalau rasio itu masih bagus. Tapi kalau dilihat per prodinya memang ada beberapa prodi-prodi favorit itu masih membutuhkan dosen. Dulu memang kita khawatir itu karena kalau penerimaan dosen itu UNIP itu cuma dapat setiap tahunnya dapat 3, dapat 5 gitu kan. Sementara kita lihat Pemda kok bisa dapat 50 ya, bisa dapat 60 ya itu setiap tahunnya, ya kan gitu. Kita bingung juga ini, padahal jumlah dosen yang pensiun ini bakal banyak juga ini. Bakal banyak juga nih ya. Jadi kita khawatir juga mengenai hal itu. Tapi alhamdulillah di akhir-akhir ini kita bisa rekrut dosen sampai 100-an lebih ya ke atas. Jadi itu juga membantu untuk ada kemungkinan 10 tahun, 15 tahun ke depan ini akan banyak dosen yang pensiun. Dosen-dosen. Ya, tentu kan itu akan mempengaruhi rasio-rasio ini. Tapi saya yakin ya ini sebenarnya bukan masalah UNIP saja, ini adalah masalah seluruh perguruan tinggi ya, seluruh perguruan tinggi. Tapi mudah-mudahan pemerintah akan memikirkan ini. Jadi jangan terlalu khawatir lah. Saya pikir nggak mungkin lah pemerintah itu menyia-nyiakan, membiarkan gitu ya. Insya Allah itu kita optimis bisa teratasi ke depannya. Apalagi memang kita tahu Universitas Bengkulu masih menjadi yang favorit tentunya dengan prodi-prodinya itu ya Prof ya. Oke. Nah ini untuk Universitas Bengkulu sendiri ini artinya sudah mengeluarkan berapa banyak ini profesor dan doktor saat ini yang sudah di UNIP?
Saat ini kita sudah punya 42 profesor. 42 profesor Ya, tapi menurut saya ini masih sangat jauh kurang dibandingkan dengan universitas yang kurang lebih sama lahirnya dengan UNIP di Jawa sana. di Jawa. Misalnya UNS itu beda dengan UNIP itu sekitar 5-7 tahun saja. Tetapi di UNS sana profesornya udah ratusan. Ya kan, sementara kita di Bengkulu ini baru 42 orang guru besar. Jadi ini juga harus kita genjot terus dengan berbagai program agar guru besar ini semakin bertambah. Karena kalau mau jadi dosen ya harus mengarah ke sana. Gitu. Ya kan, terus mengenai doktor kita sudah punya 280-an doktor. Secara presentase dibandingkan dengan jumlah dosen yang kita miliki, itu kita masih di atas rata-rata nasional. Kita di atas 30-35% gitu, doktornya ya. Jadi itu juga kelebihan, maksudnya sesuatu yang lebih, karena kita bisa capai doktor kita dengan guru besar ini di atas rata-rata nasional. Nah sisanya ya S2. Sisanya S2 dan syarat menjadi dosen itu ya S2 minimal. Jadi nggak ada lagi yang S1. Iya. Nah, kalau dia S1 ya dia harus pindah jadi karyawan, bukan jadi dosen gitu. Jadi memang kalau mau dosen paling nggak minimal S2 seperti Iya, itu ya, Prof betul. ya. Nah, oke, ini kita berbicara tentang prestasi lagi ini, Prof. Iya. Prestasi selama 38 tahun tentunya sudah banyak Banyak sekali sekali, ininya. Jadi iya. kalau kita lihat dari prestasi akademik saja ini, Iya. apa ini, Prof, yang paling membanggakan lah ibaratnya itu, yang sudah banyak sekali ditolerir. Ya, jadi saya mau apa dulu, yang namanya prestasi itu bukan dilakukan oleh orang per orang, rektor per rektor. Itu semua adalah bagian dari continuous improvement tadi yang dilakukan oleh, bukan berarti bahwa rektor pertama itu walaupun dia gedungnya masih kayak SD Impres itu tidak berprestasi ya kan. Dia juga sudah melakukan sesuatu ya sampai dengan periode saat sekarang ini. Jadi kalau di bidang akademik itu tadi, jadi yang tadinya mungkin kita hanya 2-3 fakultas, sekarang sudah menjadi 8 fakultas. Yang tadinya tidak ada fakultas kedokteran, sekarang kita sudah punya fakultas kedokteran. Bahkan tidak lama lagi kita akan mempunyai yang namanya rumah sakit pendidikan. Rumah sakit pendidikan itu di samping dia melakukan pelayanan juga, karena dia butuh duit juga. Kan gitu. Dia melakukan penelitian-penelitian, riset-riset mengenai penyakit yang ada di daerah tropis misalnya, seperti itu. Jadi di samping itu juga prodi-prodi bidang akademik yang tadinya tidak ada kita kembangkan, misalnya farmasi, terus misalnya di fakultas teknik. Sekarang ini mungkin ke depan itu kita perlu, karena era ini era digital ya, mungkin perlu nanti prodi digitalisasi atau fakultas digital. Nah, satu lagi yang menjadi harapan nanti ke depan itu, kita ingin ada namanya Fakultas Kelautan. Fakultas Kelautan dan Perikanan. Karena di depan UNIP itu kan laut. Dan cukup luas kalau mau bikin perikanan kan gitu. Di belakang UNIP itu hutan. Nah, jadi perlu juga fakultas kehutanan. Itu harapan ya, cita-cita. Tadi bidang akademik kita ke depan ya, sekarang ini ada namanya blended learning ya kan, gabungan antara kelas klasikal yang biasa ini dengan internet. Itu ke depan memang akan kita lakukan hal-hal seperti itu. Ini kurang lebih kalau dibilang prestasi akademik ya itu tadi, prodi-prodi baru yang kebutuhannya dibutuhkan oleh masyarakat, yang bisa kompetitif nanti mahasiswanya atau lulusannya untuk terjun ke dunia kerja, kurang lebih itu. Jadi memang dengan pengembangan prodi itu juga, apalagi tadi disebutkan bahwa kalau Universitas Bengkulu sendiri sudah punya lahannya. Kalau untuk
Fakultas Perikanan sudah ada dia seperti itu, sudah ada mau membuat Fakultas Hutan belakang juga sudah ada gitu. Jadi tinggal dikembangkan saja lagi gitu. Betul. Nah, pemirsa, nanti kita akan berbincang-bincang lagi nih pemirsa dengan profesor. Jadi tentang mungkin karena kita tahu bahwa Universitas Bengkulu ini sekarang sedang menerapkan sistem daring ini seperti ini ya Prof ya. Jadi seperti apa konsepnya yang diberikan dari Universitas Bengkulu? Memang tantangan apa saja ini selama menjadi rektor? Mungkin ada suka dukanya ini pasti ya Prof ya. Nanti kita berbincang-bincang lagi dengan Profesor Ridwan, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu. Terima kasih masih bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu, tentunya dengan tema kita hari ini 38 tahun Kampus Biru Kebanggaan Bengkulu. Jadi tadi kita udah berbincang-bincang dengan Profesor Ridwan ya tentang bagaimana seluk-beluk Universitas Bengkulu itu tadi, dan ada prodi apa saja, fakultas apa saja, dan pengembangannya seperti apa. Nah, sekarang kita ke Profesor Ridwannya langsung ini Prof. Ini Profesor sendiri menjabat rektor ini sejak kapan Prof? Iya, saya pertama kali menjabat rektor itu orang Bengkulu yang pertama tahun 2013, karena sebelum-sebelumnya rektor itu dari luar Bengkulu ya, dari UGM, dari Unsia, dari Unan, dari apa. Nah, orang Bengkulunya saya yang pertama itu tahun 2013. Insya Allah kalau berjalan lancar tahun 2021 ini saya sudah menyelesaikan. Karena nggak boleh lagi, karena hanya 2 periode. 2 periode yang boleh. Tahun depan ya Prof ya? Tahun depan insya Allah. Oke, ini Prof dari menjabat tahun 2013 ini Prof. Tantangannya apa saja selama menjabat? Ya, memimpin UNIP itu susah-susah gampang. Susah-susah gampang, dan mungkin kalau kita mau lihat sulitnya, memimpin orang pintar itu sulit. Karena dosen-dosen, mahasiswa kan orang pintar semua. Jadi itu yang apa? Ada orang yang merasa pintar, tapi tidak pintar merasa. Nah, itu juga susah. Ada orang itu kan dia tahu, kalau dia tahu itu enak. Ada dosen atau juga bahkan mahasiswa itu dia tahu kalau dia tidak tahu, itu juga jujur. Artinya kita bisa mengajak dia berdialog, mengajak dia bicara gitu kan. Nah, yang susah itu adalah memimpin orang yang dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Nah, ini yang repot. Jadi memimpin orang kayak begini nih ya tidak tahu kalau dia tidak tahu, itu kan sok tahu jadinya. Nah, memimpin orang sok tahu itu ya sulit lah. Dia tidak mau tahu, ya kadang-kadang seperti itu, merasa benar sendiri, merasa paling pintar, ya kan? Nah, itu yang kesulitan. Tetapi namanya perguruan tinggi itulah, disitulah kemerdekaannya ya. Merdeka untuk mengemukakan pendapat, merdeka untuk berpikir, merdeka untuk itu. Jadi itu juga menjadi tantangan. Beda kalau di Pemda. Pemda kalau macam-macam sama bos langsung bangku panjang dia kan gitu. Kalau di UNIP itu yang menjadi tantangan. Tetapi alhamdulillah kalau saya itu pegang hadisnya Ali bin Abi Thalib aja. Apa dia bilang? Kau tidak bisa menjelaskan dirimu kepada orang lain, ya kalau orang itu tidak suka, dia tidak akan percaya, ya kan? Kau tidak perlu juga menjelaskan dirimu kepada orang yang suka, dia tidak butuh gitu kan gitu. Jadi enjoy aja, enjoy aja. Yang namanya kita pimpinan itu kan ya sarang, tempat untuk dibully kan gitu. Ya itu memang sudah risiko jabatan. Menjadi pemimpin seperti iya, risiko jabatan. Memimpin orang pintar-pintar itu tidak gampang. Dan ya itu tadi, kriteria-kriterianya yang susah itu ya itu tadi. Dia tidak tahu kalau dia tidak tahu gitu loh. Nah, itu sok tahu lagi kan. Nah, merasa pintar tapi tidak pintar merasa. Nah, itu juga repot yang begitu-begitu. Tapi dinikmati ya. Dinikmati aja, enjoy aja. Itu tantangan. Termasuk juga mahasiswa. Nah, ini bagaimana kalau mahasiswa? Iya, mahasiswa juga begitu. Ya, karena saya juga kan waktu kuliah kan juga ya aktivis kecil-kecilan lah gitu. Jadi
aktif-aktif juga lah di organisasi kemahasiswaan. Jadi sedikit paham dengan mahasiswa. Tapi menurut saya ya mungkin daerah berbeda. Saya di Jogja ya. Iya. Di Terus ini di Bengkulu agak lagi. berbeda ya. Kalau saya dulu itu ya kalau segala sesuatu yang ingin kita challenge, apa itu aturan, apa itu ketidakbenaran atau apa itu, kita pasti siap dengan data. Ya, kita pasti diskusi dengan data-data itu. Nggak berani kita asbun, asal bunyi atau asal ngomong. Tapi anak-anak sekarang kelihatannya dia pokoknya waton. Tidak setuju aja gitu. Loh, datanya mana? Kamu tidak setuju itu. Nah, itu yang menjadi tantangan kalau menghadapi masyarakat. Oleh sebab itu, karena saya pernah menjadi aktivis juga sewaktu kuliah, saya buat namanya ada Hari Nano-Nano. Apa itu, Prof? Hari Nano-Nano. Hari Nano-Nano itu kan rektor kan sibuk. Ya, sibuk ya macam-macam ya dengan administrasi, dengan segala macam. Jadi saya buat ada satu hari itu, hari Rabu, itu adalah Hari Nano-Nano. Hari Nano-Nano itu adalah, ya di hari Rabu itulah segala orang yang ada di kampus, tukang sampah, cleaning service, satpam, mahasiswa, kan banyak tuh, terus dosen dan mahasiswa bimbingan saya untuk ketemu saya di hari Rabu. Khusus saya sediakan hari itu. Sehingga saluran-saluran itu bisa dilakukan di hari Rabu itu, di hari Nano-Nano itu. Nguji, bimbing. Kalau tidak saya buat begitu kan repot setiap hari orang datang. Gimana mau kerja? Betul. Makanya disediakan ada hari Nano-Nano itu. Hari khusus. Itu benar-benar hari Rabu itu dari jam operasional dari pagi sampai... Kecuali ada undangan Pak Menteri ya. Yang itu nggak bisa ditolak gitu ya, Prof ya. Kalau itu benar nggak bisa ditolak. Jadi memang membolehkan siapapun untuk menyampaikan. Yang nggak bisa dia salurkan di misalnya di wakil-wakil rektor, nggak bisa dia salurkan di dekan-dekannya gitu. Wah, ini harus ketemu rektor. Oke, silakan hari Rabu. Ya? Oke, ini boleh banget ini misalnya dicontoh bahwa sebenarnya mungkin yang selama ini susah untuk nemuin rektor untuk ngomong langsung, dan Profesor Ridwan membuka seperti itu ya untuk siapapun bisa datang di hari Rabu yang dinamakan tadi Rabu Nano-Nano. Rabu Nano-Nano. Jadi kayak Nano-Nano siapa aja boleh datang seperti itu, Prof ya. Nah, ini sebenarnya konsep kepemimpinan apa ini yang diterapkan oleh Profesor Ridwan ini? Ya, saya menyebutnya transparansi pastilah ya. Itu saya sebut yang kolektif kolegial. Jadi kita mengelola kampus itu secara kolektif dan kolegial. Saya mau cerita sedikit. Kalau saya pernah wakil rektor 2. Wakil rektor 2 itu bidang administrasi dan keuangan. Ada beberapa rektor yang dulu kalau dia udah mau rapat bidang keuangan itu pening kepalanya. Ya kan? Wah, ini harus ini nggak boleh ditonjolin, ini harus disembunyikan, harus segala macam itu. Yang itu kan pening saya jadi wakil rektor 2-nya kan. Kalau zaman saya enggak, pokoknya buka semua. Uang ini adalah uang kita sama-sama. Ayo kita kelola sama-sama. Apa sih? Nggak ada yang mau disembunyi-sembunyikan. Itulah kolektif, kolegial, dan transparansi itu. Jadi ya buka aja. Emangnya ada yang mau kita ambil atau ada yang mau kita mainkan gitu, kata dalam tanda petik, nggak ada. Jadi semua kita buka, kita sama-sama kita kelola uang ini. Uang ini adalah uang Universitas Bengkulu, bukan uang rektor. Memang rekeningnya rekening rektor. Jadi itu konsepnya. Dan alhamdulillah ya berjalan. Memang ada beberapa fakultas itu mengalami defisit gitu. Ya, selama defisitnya masih bisa kita toleran, negara saja boleh defisit ya kan? Ya. Kalau yang tidak boleh itu universitasnya defisit. Kita kan tidak, ada fakultas yang defisit masih kita bisa tolerir kan, secara universitas kan kita tidak defisit. Ya, wajar dong kalau orang tua membantu fakultas atau yang memang dia butuh lebih gitu, yang tidak sesuai dengan income yang dimiliki oleh
fakultas itu. Jadi kurang lebih seperti itulah. Jadi memang harus yang dipegang teguh tadi adalah transparannya itu Ya, tadi betul, Prof ya. betul. Nah ini kita ngomongin selama ini kita tahu Prof sekarang lagi pandemi COVID-19 ini Oh, Prof ya, ya. ya. Dan UNIP sendiri ini menerapkan sistem kuliah online. Ya. Nah, sistemnya sendiri ini seperti apa Prof? Ya jadi ini ada blessing in disguise ya, artinya ada keuntungan juga dengan adanya COVID ini, sehingga kita yang memang dunia ini ke depannya itu akan lawannya itu adalah Google University, Betul. ya kan? Nah, kita ke depan ini dengan adanya ini kita sekarang terpaksa kan mengembangkan sistem daring ini. Yang sekarang ini baru cikal bakal yang kita lakukan itu ada yang dosen menggunakan email, ya kan? Email. Ada yang menggunakan WA group, ya kan? Ada yang menggunakan Zoom, ya yang masih kita pakai yang gratis. Ya. Yang gratis itu kan berapa? 40 menit ya satu sesi. Ya mungkin kalau dia kuliahnya bisa 80 menit atau 1,5 jam, Di-cut ya dia setengahnya. di-cut ya diulang lagi. Bisa pakai Zoom. Ada satu yang dikembangkan di UNIP juga, ya itu namanya e-learning. E-learning. Nah, jadi Seperti apa e-learning tuh, Prof? itu semua materi itu ada di sana dengan variasi yang macam-macam. Variasinya macam-macam itu dalam artian di e-learning itu kita bisa ngambil materi dari YouTube, kita bisa kembangkan kita sendiri, PowerPoint-nya ada di sana, terus kita juga bisa ambil dari sumber-sumber lain, kita bisa variasikan cara kita mengajar dan segala macamnya, itu ada di e-learning itu. Tapi yang namanya dosen kan tidak semua mau repot-repot, karena repot meng-create-nya ya. Mengkreasikan itu, tapi kita sudah siapkan tempatnya, gitu ya. Sudah kita siapkan tempatnya kalau dosen mau mengembangkan e-learning. Padahal bagus itu kalau sudah e-learning, ada Zoom nanti terus kualitasnya sudah sama seperti TV begini, ya nanti ngajar dari Gunung Bungku aja, bisa sambil happy-happy di Gunung Bungku kan, kumpulkan mahasiswa. Ya, jadi artinya sistemnya pun juga tetap berubah nanti seperti itu, Prof. Oke. Nah ini kita berbicara UNIP yang sudah 38 tahun ini, Prof. Ini adakah impian besar nanti untuk Profesor ke depannya terhadap UNIP ini sendiri? Ya kalau impian yang belum terwujud itu adalah tadi saya bilang di depan UNIP itu adalah laut yang sangat luas, maka Fakultas Kelautan dan Perikanan itu sesuai dengan Bengkulu ini itu sangat diperlukan. Terus di belakang kita itu ada hutan itu harus dikelola dengan secara profesional, apalagi Bengkulu ini kan kalau nggak salah saya hampir 60-70% itu hutan lindung. Kalau hutan lindung itu tidak bisa dikelola dan memberikan keuntungan bagi Provinsi Bengkulu, ya tentu menjadi tantangan. Nah, jadi itu yang menjadi cita-cita ke depan. Di samping itu juga cita-cita yang berkenaan dengan perkembangan zaman ini. Karena zaman ini ke depannya pasti namanya era digitalisasi. Nah, kalau di era digitalisasi tentu kita dari Fakultas Teknik, sistem informatika atau mungkin ke depan akan ada itu prodi digital atau fakultas digital atau apalah. Itu mungkin beberapa yang ke depan ya sesuai dengan perkembangan zaman yang perlu diantisipasi oleh Universitas Bengkulu. Saya pikir itu. Dikembangkan juga. Ini terakhir nih, Pak. Pesan yang ingin Profesor sampaikan untuk semua sivitas akademika Universitas Bengkulu ini untuk usia 38 tahun ini, Prof. Silakan. Ya, yang terakhir ya. Kita di dalam bekerja, siapapun karyawan, dosen dan juga mungkin saya harapkan juga mahasiswanya juga, itu di dalam bekerja itu ada yang kita namakan 5 nilai dasar. 5 nilai dasar di dalam kita bekerja. Nilai dasar yang pertama itu kita harus patuh kepada
aturan dan patuh kepada pimpinan yang patuh kepada aturan. Itu syarat. Nah, oleh sebab itu secara berjenjang ya, kalau pimpinannya salah ingetin kan gitu, secara berjenjang begitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua itu kurangi komplain, mengeluh. Ya. Kenapa? Ya, universitas sekelas ITB, UGM, atau yang gajah-gajah itu UII, ya kan? Itu pasti merasa kurang terus. Artinya labnya kurang, alat medianya kurang, ini kurang. Pasti mereka yang gede-gede aja udah kurang, apalagi kita. Betul. Jadi oleh sebab itu kita tidak guna mengeluh itu. Ya, jadi yang penting itu adalah bagaimana kita membaktikan diri kita ini, dosen, karyawan ataupun apa, dengan itu. Kita dengan sesuai dengan kapasitas kita pasti akan kita penuhi, dan apa yang menjadi yang disebut minimal requirement untuk pendidikan itu dulu yang akan kita penuhi. Jadi jangan komplain. Yang ketiga itu ya optimis. Harus optimis terus ya. Optimis itu persisten. Persisten itu ya terus kita lakukan. Misalnya, contohnya, UNIP itu membuat proposal untuk memperoleh rumah sakit pendidikan itu banyak sekali temboknya. Ya, di perencanaan Dikti, ada di Bappenas, ada di Kementerian Keuangan, itu semua adalah tembok-tembok. Kalau kita tidak optimis, kalau kita tidak persisten, kita tidak melakukannya terus-menerus, itu bisa, ini udah kita berhasil itu setelah 2,5 tahun, 3 tahun. Saya jadi rektor. Bayangin, ya, dari awal 3 tahun baru gol. Ya, kalau rektornya nggak punya optimisme atau persistensi untuk melakukan itu, di tahun pertama udah capek dia, ngapain gua ngurus gini-ginian. Iya, itu. Dan yang terakhir itu ya humble. Iya. Itu yang harus penting. Jadi dan quality. Betul sekali. Kualitas, jadi semua itu harus dibungkus dengan kualitas. Jadi bekerja itu harus berkualitas. Kalau berkualitas itu ya jangan sering bolos, ya kan? Jangan sering membuat kesalahan, ya kan? Itu semua dibungkus dengan kualitas. Bekerjalah secara berkualitas, itu harapannya. Dan ya, apalagi terakhir. Apa? Happy. Itu dia. Jadi bekerja itu harus happy, senang. Kalau happy, senang itu semua ini terbuka. Akhirnya ikhlas. Tapi kalau suntuk aja terus, waduh, nggak maju-maju kita. Artinya tadi juga kita punya kekurangan, tapi happy gitu loh. Apa yang bisa disumbangkan untuk universitas ini? Jangan protes aja terus, kerja juga nggak ada. Apa sih kontribusinya? Nah, ini bukan curhat ini. Nggak bisa ya, Prof. Banyak orang ini protes saja terus, nggak ada kontribusinya terhadap universitas ini. Artinya protes saja terus. Tetap harus berkontribusi juga iya, kerja juga harus udah happy aja gitu. Harus humble seperti itu tadi ya. Nah, pemirsa, ini menarik sekali pemirsa, masih banyak sekali sebenarnya yang mau ditanyakan dengan Profesor Ridwan, tapi keterbatasan waktu ini Profesornya. Namun terima kasih banyak Profesor sama-sama menyempatkan hadir sama-sama. di Ya, Selamat Pagi Bengkulu pagi hari ini. Dan pemirsa, itulah tadi sekitar ulasan kita ya Profesor ya tentang Universitas Bengkulu. Siap. Dan pemirsa jangan lupa saksikan terus Selamat Pagi Bengkulu dari hari Senin hingga hari Sabtu pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Akhir kata saya Nevi Aprilia pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih.